Shalom umat Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini boleh ada bagi kita. Dan hari ini adalah hari yang istimewa, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Yesus itu nyata dan kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama sebagai keluarga Tuhan. Karena Yesus Kristus dia datang ke dunia, mati di kayu salib bagi kita, bangkit. Dan sekarang kita merayakannya sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya sangat bersyukur buat semua saudara yang bersama-sama selalu dalam saat-saat doa seperti ini, dan saya mengucapkan selamat bergabung bersama-sama khusus untuk hari ini, hari yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saat ini saudara yang kekasih, kita akan mulaikan dan minta maaf karena untuk beberapa saat kami tidak akan ada lagu kan berhubung dengan hal-hal yang saudara tahu sendiri ya, tentang copyright dan sebagainya, agar channel ini tidak terganggu dan bisa berjalan terus. Dan kami akan mempersiapkan secara khusus mungkin menyanyikan lagu-lagu kami sendiri. Kami harus mempersiapkan lagu-lagu yang uh, belum final ya, belum disiapkan sungguh-sungguh ya, lagu yang masih mentah yang harus kami olah kembali. Dan cukup banyak, dan saya percaya itu juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini mari kita sama-sama akan menikmati fellowship kita, merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Kita tahu bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Dan saat ini mari saudara kita akan berdoa bersama-sama biar Tuhan memberkati kita di dalam pembacaan, pendengaran firman Tuhan. Dan kita juga dalam perenungan khususnya ya, dan kita belajar bersama-sama sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Dan biarlah hati kami boleh bersuka cita karena kami tahu bahwa Yesus sudah datang ke dunia bagi kami, dan kami tahu bahwa Engkau naik ke surga juga bagi kami. Kata firman bahwa Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Dan biarlah kami boleh tetap taat dan setia kepada Engkau untuk mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami juga terus dapat belajar dari firman Tuhan, dan kami boleh membaca firman Tuhan secara teratur dan kemudian merenungkannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, agar kami boleh kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dan saat ini saudara kita memulai dari pembacaan dari kitab Bilangan, dan dari namanya sendiri itu sangat-sangat membuktikan saudara, di pasal pertama dari kitab Bilangan adalah pertama kali Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung bangsa Israel. Jadi semua mereka dihitung, mulai tentunya ya turun dari suku-suku. Mereka punya 12 suku, dan kita tahu memang ada Efraim dan ya, kedua anak Yusuf, Manasya dan Efraim dihitung karena orang Lewi tidak dihitung sebagaimana mestinya ya saudara, karena Tuhan ambil mereka menjadi milik mereka, dan mereka berada di tengah-tengah semua suku Israel. Dan untuk mempertahankan itu tetap 12, jadi kedua anak Yusuf dihitung satu suku, jadi dua anaknya yang diambil oleh Tuhan menjadi milik Tuhan, yaitu Manasya dan Efraim. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu dalam segala rencananya itu sungguh sudah sempurna dan sangat sempurna. Dan Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukannya dari waktu ke waktu di tengah-tengah bangsa Israel. Dan perhitungan itu dilakukan, saudara, bagi bangsa Israel. Dan saudara bisa membayangkan sekian banyak dari mereka. Tapi akhirnya mereka dapat terhitung, dan mereka boleh berada dalam tiap-tiap suku. Dan saya sungguh mengucap syukur, saudara, kepada Tuhan. Karena kita tahu dan kita melihat Tuhan kita bukan cuma teratur, rancangannya bukan saja sempurna, bahwa Tuhan tahu segala detail yang akan dilewati oleh bangsa ini, termasuk juga kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita, bagi kita semua. Dan Tuhan juga adalah Allah yang fun.
dan Allah yang sungguh luar biasa. Dan tiap-tiap suku yang ada ya saudara, dan mereka disuruh untuk berkumpul bersama-sama, yaitu untuk mereka dapat akrab satu dengan yang lain, dan mungkin juga mereka nanti akan menjadi besar dan semakin besar. Itulah sebabnya mereka harus berkumpul bersama-sama, dan mereka harus mempraktekkan kebiasaan hidup bersama. Dan kita tahu bahwa kalau kita kumpul bersama dengan 1001 macam manusia, 1001 macam pemikiran, dan juga mungkin ya idea dan sebagainya. Tapi disitulah mereka belajar bagaimana bermasyarakat, mereka saling mengasihi sebagai satu keluarga, sebagai satu suku bersama-sama, dan di bawah suku-suku itu, dan kita mengenal kata puak-puak, kita mengenal ya keluarga-keluarga mereka ya. Dan kita sangat bersyukur karena Tuhan itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dengan cara bagaimana mengatur bangsa Israel, yang dalam hal tertentu kita dapat mengambil itu untuk dapat kita belajar untuk aplikasikan dalam kebersamaan kita, termasuk di dalam gereja kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang menarik bagi saya saudara, karena Tuhan kita seperti yang saya bilang tadi adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Maksudnya di dalam juga bagaimana untuk Tuhan menyikapi bangsa Israel yang sedemikian banyak, dan kata firman Tuhan mereka akan bertambah-tambah banyak seperti janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Itulah sebabnya Allah sudah mempersiapkan mereka dari awal. Dan saya ingin kita membaca bersama-sama dari kitab Bilangan tentu saja ya. Kita hari ini kita membaca Bilangan 1, Bilangan 2, dan Bilangan 3, dan saya berharap saudara tidak ketinggalan dalam pembacaan ini. Dan di ayat yang pertama dan yang kedua, selanjutnya saudara boleh membaca ya. Dan pembacaan Alkitab kita selalu fun, karena itu berbicara soal cerita-cerita, sebagai berbicara tentang cara-cara Tuhan mengatur bangsa pilihannya, yaitu umat Israel. Dan kita sangat bersyukur karena kita dapat belajar dari bangsa Israel, belajar bagaimana Tuhan menyikapi bangsa Israel, dan kita tahu bagaimana kita juga harus belajar apa yang dikehendaki Tuhan bagi bangsa Israel, yang tidak berbeda jauh dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Haleluya, seperti yang kita sudah bahas di kitab yang terakhir dari kitab Imamat ya kemarin, dan saat ini kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan saya mau bilang Tuhan itu adalah yang fun. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan gimana ya. Nah saudara, kita tetap akan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan saya boleh katakan kepada saudara bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah lebih dari sukacita yang dapat dunia berikan kepada engkau. Sukacita atau kesenangan di dalam dunia adalah kesenangan yang fana, yang sementara. Tapi sukacita dari Tuhan adalah sukacita sejati. Haleluya. Dan itu adalah kekal pada saat kita setia dan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa meyakini dan kita bisa mendapatkan dan terus merasakan sukacita yang sejati dari Tuhan kita. Puji Tuhan. Yuk kita baca ayat 1 dan 2 dari kitab Bilangan pasal yang kedua. Dikatakan di situ, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah pembacaan kita. Dan kita lihat di sini bahwa ayat 1, di pasal 1 sebenarnya itu adalah perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun agar mereka memiliki lambang masing-masing dari setiap suku. Fun kan saudara? Dan mereka memiliki panji-panji. Panji-panji itu saudara yang setiap mereka berkemah, mereka harus naikkan ke atas ya. Panji-panji yang menandakan suku mereka masing-masing. Wow, luar biasa. Mungkin juga kalau gereja yang semakin besar, kita bisa buat seperti itu. Dulu beberapa waktu yang lalu di Glow kita juga ada yel-yel ya, ada buat yel-yel, dan itu juga fun saudara. Itu sebenarnya idea bagi kita, dan kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang fun, dan mereka membuat panji-panji mereka sendiri. Dan pasti kalau zaman now kita kenal dengan yel-yel sendiri ya. Dan mari kita ingat ini pada saat
waktunya tiba, kita juga dapat mengcopy ini, saudara. Sudah pasti di dalam satu kelompok ada yang tukang gambar, ada yang punya idea, saudara, dan ada yang bisa create yel-yel yang baik, dan ini sangat luar biasa. Tuhan kita fun, saudara. Ikut Tuhan adalah menyenangkan, dan jangan ditipu oleh hal-hal yang lain yang boleh datang dari luar, saudara, yang sepertinya ikut Tuhan kok kita tertekan, kita terhimpit, kita nggak bisa bebas dan sebagainya. Tapi saudara harus tahu kebebasan yang sejati kita dapatkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, kebebasan yang di dunia inilah kebebasan semua yang merupakan tipuan, jebakan dari iblis. Bukan kebebasan yang ada, tetapi cengkramannya pada akhirnya, di mana manusia tidak bisa melepaskan diri selain dia berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih, terus kita membaca uh, bagaimana Tuhan mengarahkan Musa dan Harun, bagaimana untuk memimpin, bagaimana setiap suku-suku itu dapat merasa memiliki satu dengan yang lain. Dengan yaitu hal-hal yang menyenangkan, ada panji-panji sendiri, mereka berkemah sendiri, dan berkelompok-kelompok dalam pengertian yang mereka tidak terpisah perkemahan. Satu hal juga adalah untuk memudahkan Musa dan Harun untuk memimpin mereka, untuk mengarahkan mereka, dan untuk mengatur segala tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Ingat, mereka bangsa yang besar dan mereka masih bepergian, berkemah satu tempat ke tempat yang lain. Saudara bisa bayangkan dengan kemah suci yang ada dan kemah pertemuan yang besar yang menampung bangsa Israel pada saat mereka ada pertemuan besar, saudara. Dan kita bayangkan siapa yang dapat melakukannya selain daripada bangsa Israel itu sendiri. Dan kemudian Tuhan mengarahkan, dan kita akan baca selanjutnya dan selanjutnya bagaimana cara Tuhan untuk memanage masyarakat atau umat yang banyak ini dengan satu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan kita juga melihat di pasal yang ketiga bagaimana Tuhan berfirman tentang keturunan dari Harun dan keturunan Musa. Dan Harun kita tahu bahwa dari keturunannya adalah imam, dia mewarisi imam ya di dalam bangsa Israel. Dan Harun dan keturunannya adalah orang-orang yang melayani di dalam kemah suci, dan pada akhirnya berlangsung terus sampai kepada bait suci. Dan kemudian ada juga satu suku yang dipilih oleh Tuhan yang menjadi milik Tuhan. Kata Tuhan bahwa suku Lewi adalah sebagai satu tanda dari anak-anak yang sulung, yang sebenarnya adalah persembahan bagi Tuhan, yang tidak dilakukan selama ini, dari selama pertama bangsa Israel itu ada di Mesir dan belum dilaksanakan. Dan Tuhan bilang bahwa Lewi ini adalah milik Tuhan sebagai ganti daripada setiap anak sulung yang menjadi milik Tuhan yang sudah lewat. Dan akhirnya Tuhan mengambil suku Lewi. Dan di suku Lewi ini adalah suku secara khusus yang Tuhan pilih. Mereka adalah orang-orang yang melayani di dalam bait Allah dan berada di bawah kepemimpinan para imam, dan mereka melayani di sana. Mereka mengkhususkan diri untuk melakukan tugas-tugas kudus yang dikhususkan bagi mereka. Dan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa sama seperti kita sekarang ini, walaupun kita semua sama di mata Tuhan, tapi di dalam tugas-tugas kita seringkali kita ada panggilan Tuhan. Itu yang disebut panggilan Tuhan, yaitu panggilan di dalam pelayanan. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Korintus, saudara, dan ada beberapa kitab yang lain juga yang berbicara tentang panggilan pelayanan yang Allah, atau jabatan-jabatan di dalam gereja yang Allah nyatakan kepada manusia. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan, ya saudara. Dan kita bersyukur walaupun kita berbeda dalam jabatan-jabatan pelayanan kita di dalam gereja, tetapi kita sama-sama memiliki hak yang sama untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya para imam saja, tapi kita semua terbuka. Kita semua dapat membaca firman Tuhan. Bukan masa lalu hanya orang-orang tertentu yang boleh membaca, tetapi sekarang ini kita membaca firman Tuhan dengan bebas karena Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Dan kita bersyukur Tuhan kita Tuhan luar biasa. Lalu kemudian ada saudara, kita akan mengikuti bahwa Tuhan kemudian menjuru perhitungan-perhitungan, dan kemudian suku-suku tertentu termasuk suku Lewi secara khusus. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan yang menyenangkan, saudara, dan kita akan menikmati sukacita di dalam Dia saat kita terus mengikuti Tuhan. Biarlah kita semua yang sudah
terhitung sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap bersuka cita, tetap setia, tetap giat untuk melakukan apapun yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Sekaligus juga kita akan membawa di dalam doa buat gereja-gereja yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan bagi negara-negara tertentu yang tidak ada liburnya, kita tetap merayakannya dengan sukacita. Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Haleluya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami bersyukur, kami bersukacita karena kebaikan Tuhan bagi kami adalah kebaikan yang selalu akan nyata bagi kami. Terima kasih buat kenaikan-Mu ya Tuhan, dan Engkau menjanjikan tempat tersendiri bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur bagaimana Engkau adalah Allah kami yang menyenangkan. Engkau adalah Allah kami yang Tuhan dapat kami menikmati kesukacitaan, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang tahu betul siapa kami dan apa yang kami perlukan, baik secara fisik maupun secara psikis ya Tuhan, atau tubuh, atau jiwa dan roh kami ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada Engkau untuk kebaikan dan kasih setiamu. Biarlah kami dapat menikmati kesukacitaan di dalam Engkau ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang dirundung duka ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan penghiburan kepada mereka dan berikan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Saat ini secara khusus kami berdoa buat semua umat Tuhan yang sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan dari Tuhan boleh turun ke atas kami ya Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami agar kami sebagai pengantin wanitamu Tuhan menjaga diri kami sedemikian rupa sehingga kami tidak bercacat celah di hadapan Engkau. Kami tahu kami dapat melakukannya karena Engkau Tuhan ada darah Yesus yang selalu siap dan selalu ada bagi kami saat setiap hari kami datang kepada Engkau, dan kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuduskan kembali. Saat kami mengaku dosa, kami memohon ampun kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau Allah yang mengampuni dosa kami saat kami datang dan mohon pengampunan dari Engkau. Dan Engkau akan terus mempersiapkan kami untuk waktu-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sama-sama juga berdoa ya Bapa, untuk keluarga kami, untuk gereja kami, dan untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami berada, dan juga untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa biar Tuhan memberkati agar perayaan ini merupakan hari libur di Indonesia, jadi perayaan yang sungguh-sungguh memberkati umat-Mu dan menjadikan mereka terang dunia, terang bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kami yang ada di luar dari Indonesia. Kami terus berdoa agar Tuhan jadikan kami berkat di tengah bangsa-bangsa ya Tuhan, lalu melalui hidup kami dan melalui apa yang dapat kami lakukan tiap hari. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, biarlah terang Kristus semakin bercahaya dalam kami. Dan hamba-Mu yang ada di Hong Kong, kami berdoa buat China secara keseluruhan, termasuk Macau, biarlah anugerah Tuhan boleh ada di atas negeri ini, dan terus menerus hamba-Mu berdoa, biarlah si karunia dan biarlah Tuhan terang dari Tuhan semakin bercahaya sehingga banyak orang yang boleh mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau dan boleh diselamatkan. Biarlah China dan secara keseluruhan termasuk Hong Kong dan Macau diberkati oleh Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan berkelimpahan di tengah-tengah bangsa ini. Terpujilah Engkau. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat Vatikan ya Tuhan, dan buat saudara-saudaraku yang Tuhan memberikan satu negara atau suatu bangsa di hati mereka, biarlah Tuhan juga memberkati. Berdoa buat Vatikan agar diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Vatikan Tuhan boleh menjadi tempat di mana hadirat-Mu ada ya Tuhan. Berkati untuk umat Katolik, Tuhan, Paus yang ada di sana ya Tuhan, dan itu menjadi pusat pemerintahan untuk Roma Katolik. Biarlah Tuhan akan memberkati, biarlah terang dari Tuhan semakin bercahaya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu ini ya Tuhan, umat yang besar, dan biarlah mereka Tuhan boleh terus diberkati dan menjadi terang bagi dunia ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau berkati Tuhan ke pemerintahan yang ada, dan Engkau berkati masyarakat yang ada di sana. Biar kemuliaan Tuhan boleh turun ke atas Vatikan ya Tuhan, dan negara kecil di dalam negara ini ya Tuhan boleh lebih lagi dan lebih lagi diberkati oleh Engkau. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami mengakhiri doa bersama kami pada saat ini dengan sukacita karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan kami Tuhan mau mempersiapkan hati kami, diri kami, hidup kami untuk kami menjadi siap bagi Engkau.
Kapan saja kedatangan-Mu bagi kami, kapan saja hari Tuhan bagi kami, biarlah kami tetap siap sedia bagi Engkau. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang berkelimpahan, ada bagi setiap anak-anak-Mu, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.